Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Channel ini menyederhanakan hal-hal yang rumit menjadi mudah dipahami melalui tutorial, teknologi, dan edukasi. Pada video kali ini, sesuai dengan judul, kita akan membahas mengenai materi data analis, pengolah data menjadi informasi. Bersama saya yang menemani perjalanan materi kita mulai dari awal sampai selesai. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui mengapa pentingnya kita belajar data analis. Kenapa data analis itu penting? Bayangkan kamu punya toko permen. Setiap hari ada banyak orang yang membeli permen tersebut. Kamu mencatat berapa permen yang terjual setiap hari. Setelah 1 bulan, catatan itu menjadi banyak sekali. Catatan tersebut disebut data. Jika kamu hanya melihat catatan itu, mungkin kamu bingung. Tetapi jika kamu mempelajarinya, kamu bisa menemukan banyak hal di dalam catatan tersebut. Misalnya, ternyata permen rasa coklat paling banyak dibeli. Hari Minggu penjualannya paling ramai. Permen stroberi jarang dibeli. Dari informasi itu, kamu bisa memutuskan untuk membeli lebih banyak permen coklat dan mengurangi stok permen stroberi. Nah, kegiatan melihat data lalu mengambil keputusan yang lebih baik, itulah yang disebut dengan analisis data. Mengapa kita belajar data analisis itu penting? Karena data itu ada di mana-mana. Hampir seluruh aspek kehidupan kita itu menggunakan data. Dengan belajar data analis, kita bisa memahami data tersebut dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, itulah pentingnya belajar data analis melalui cerita yang sederhana. Karena yang sederhana akan menjadi sempurna ketika kita memahaminya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan materi yang saya bawakan ini agar teman-teman memahami apa itu data analis, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang data analis, memahami alur kerja data analis, bagaimana sih alur kerjanya data analis ya, lalu memahami makna di balik data, dan tujuan terakhir agar teman-teman mampu mengumpulkan data-data. Setelah teman-teman mengumpulkan, teman-teman membersihkan data, mampu untuk membersihkan data atau cleaning data, lalu menganalisis data yang sudah dibersihkan, ya, dan menyajikan data dalam bentuk visual ya, pastinya dalam bentuk dashboard, diagram, grafik dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari pengertian data analis. Tapi kita bagi dulu ya, kita mulai dari apa itu data. Nah, menurut teman-teman, apa itu data? Apa yang teman-teman pahami mengenai data? Apa itu data? Data itu adalah kumpulan fakta, kejadian nyata, ya, atau informasi mentah yang belum diolah. Contohnya seperti ini. Ini data nilai siswa. Ada nama Andi Budi Cika dengan nilai 90, 80, 85. Ini adalah data. Dan data itu bisa berupa angka, teks, tanggal, gambar, video, suara, dan lain-lain. Itulah data. Kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya. Setelah data, apa itu analis? Ya. Menurut teman-teman, apa itu analis? Coba teman-teman pause videonya, teman-teman memikirkan dulu. Apa itu analisis? Nah, analisis itu adalah orang ya yang menganalisis data. Ia menganalisis data tersebut
menganalisis untuk mencari makna dari data tersebut. Nah, ada contohnya ya. Ada financial analyst. Financial analyst itu orang yang menganalisis keuangan ya. Ada business analyst, analisis bisnis. Ada data analyst atau analisis data. Dan ini yang akan kita pelajari. Cukup jelas ya? Kita lanjut. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu data, contoh data dan data itu berupa apa, lalu apa itu analis, contoh analisis, dan sekarang kita menggabungkan antara pengertian data dan pengertian analis menjadi satu pengertian data analis. Ya, apa itu data analisis? Data analis. Data analis adalah orang yang mengolah, mengelola, menganalisis data agar menjadi informasi yang berguna. Itu adalah data analis, ya. Orang yang mengelola, menganalisis data agar menjadi informasi yang berguna. Oke? Next. Selanjutnya, tadi kita membahas mengenai pengertian. Sekarang kita masuk ke tugas sebagai seorang data analis. Tugas seorang data analis yang pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini bisa dari mana saja. Ya. Tapi yang tampil di layar ini bisa dari Excel. Ya, data-data di Excel. Ada database, dari database. Database itu adalah gudang data, gudang penyimpanan data. Lalu ada data dari website, dari aplikasi-aplikasi lain, dari survei atau turun langsung ke tempat yang mau kita kumpulkan data-data tersebut, gitu ya. Dan data yang kita kumpulkan itu adalah berdasarkan kejadian nyata, berdasarkan fakta, berdasarkan suatu kejadian. Selanjutnya, yaitu setelah kita mengumpulkan data-data yang banyak, pastilah data tersebut belum bersih, ya. Belum bersih. Jadi kita ke tahap berikutnya, tugas seorang data analis adalah membersihkan data atau data cleaning, ya. Mulai dari menghapus data duplikat. Data duplikat itu apa? Data duplikat itu data yang sama, ya, berulang. Misalnya Andi nilai 80, Budi 60, Andi 80. Andi ini berulang ini namanya. Apakah ini dua orang yang berbeda ataukah ini dua data tersebut ini satu orang, berasal dari satu orang gitu. Ya. Jadi sebelum kita menghapus, kita harus mempertanyakan dulu, ya. Jangan kita langsung main hapus-hapus saja. Kita harus tahu dulu ya datanya. Oke? Selanjutnya, memperbaiki penulisan yang salah. Penulisan yang salah itu misal penulisan yang tidak konsisten, ya. Misal A besar di awal, lalu yang data berikutnya itu A kecil. Ada B-nya di tengah, besarnya di tengah, ataukah data yang ada simbol-simbolnya dan sebagainya, ya. Lalu mengisi data yang kosong. Misalnya ada banyak data nih, ada banyak data, terus di dalamnya itu ada data yang kosong. Nah, sebelum kita mengisi juga, kita harus tahu dulu itu data apa, ya. Jangan sembarang kita isi. Oke? Nah, lalu memastikan format data benar. Ya, format data. Kalau format data sudah benar, maka kita lanjut ke tugas berikutnya, yaitu menganalisis data. Menganalisis data. Misalnya tabelnya seperti ini. Ada bulan, ya. Ada bulan, ada produk, ada penjualan,
ada kota, ya. Nah, dari tabel ini yang sudah kita bersihkan tadi ya, yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita bersihkan, kita menganalisis ya, kita menganalisis produk mana yang paling laku. Dari data tersebut kita bisa mengetahui produk mana yang paling laku ya, kita cari dulu. Nah, betul sekali, yaitu produk cemilan. Ya. Karena penjualannya 80 produk. Lalu, kalau produk mana yang kurang laku atau yang paling rendah penjualannya, yaitu ini produk makanan. Itu. Lalu selanjutnya, bulan apa penjualan tertinggi? Penjualan tertinggi di bulan berapa? Ya di bulan Maret. Bulan Maret. Bulan berapa penjualan terendah? Di bulan Januari. Next. Kota mana yang paling besar keuntungannya? Kota Surabaya. Paling besar keuntungannya. Yang paling kecil keuntungannya kota mana? Makassar. Nah, seperti itu. Itu kita menganalisis dari data yang tadi sudah kita bersihkan. Nah, setelah itu kita sudah menganalisis datanya, kita membuat visualisasi data. Visualisasi data ini maksudnya kita menyajikan data. Kita menyajikan data yang sudah kita analisis. Ya. Menyajikan data tujuannya agar orang atau siapapun itu bisa memahaminya dengan visual. Ada berbagai macam, bisa pakai grafik batang seperti ini, ya. Lalu bisa pakai grafik garis seperti ini. Bisa pakai pie chart seperti ini. Lalu bisa pakai ini dashboard seperti ini. Ya. Oke, sudah jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi. Ya. Setelah kita sudah mulai dari tadi mengumpulkan, setelah mengumpulkan, membersihkan, menganalisis, menyajikan data dalam bentuk visual, ya. Dan selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari data. Membuat kesimpulan dari data. Nah, seperti data yang tadi, yang penjualan tadi. Kalau bulan Januari itu penjualan terendah, berarti kita menyimpulkan bahwa bulan Januari penjualan terendah. Ya. Penjualan tertinggi di bulan ini. Gitu. Lalu mengambil keputusan. Ya, setelah kita menyimpulkan, lalu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ya kalau di perusahaan ya oleh atasan kita, oleh orang yang lain gitu ya. Kita hanya menyampaikan berdasarkan data-data yang kita peroleh. Oke. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Proses analisis data. Oke. Jadi proses analisis datanya seperti ini. Mulai dari mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis data, menyajikan data, membuat kesimpulan, pengambilan keputusan, implementasi keputusan, dan evaluasi terhadap keputusan tersebut. Ya. Implementasi keputusan itu apa? Adalah melakukan sesuai dengan apa yang diputuskan. Evaluasi adalah melihat, ya, adalah memonitoring apakah keputusan yang kita buat ini benar, sesuai, atau tidak. Oke. Next. Nah, tujuan dari data analis,
Ya, tadi tugas data analis ya. Tugas data analis. Sekarang kita masuk ke tujuan data analis. Yang pertama, menentukan pola. Analisis data membantu menemukan pola atau kecenderungan yang tersembunyi di dalam data. Contoh, dari data penjualan diketahui bahwa penjualan selalu meningkat pada bulan akhir. Ya, berarti kita tahu nih polanya gitu. Lalu menjawab pertanyaan. Analisis data digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan berdasarkan fakta dan data yang tersedia. Contoh, mengapa penjualan menurun? Produk apa yang paling banyak diminati pelanggan? Yang ketiga, membantu perusahaan mengambil keputusan. Dari hasil analisis data dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur. Contoh, perusahaan memutuskan meningkatkan stok produk yang paling banyak terjual berdasarkan hasil analisis data. Jadi secara umum, tujuan analisis data adalah menemukan pola, menjawab pertanyaan, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan pikiran atau tebakan atau asumsi dan sebagainya. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Nah, ini ada project final ya. Project final dari materi kita. Jadi materi kita pada video kali ini tuh pengenalan saja, pengenalan terlebih dahulu. Setelah itu ada project final, ini adalah project akhir yang dimana teman-teman bisa cari dataset. Dataset itu apa? Dataset itu adalah kumpulan data yang disusun dan dikumpulkan dalam satu tempat untuk tujuan tertentu. Jadi data itu satu informasi, dataset itu kumpulan banyak data. Lalu setelah teman-teman punya datasetnya, membersihkan datanya, menganalisis data, lalu menyajikan data dalam bentuk visual. Itu adalah project final teman-teman. Ya. Oke, teman-teman mungkin bertanya, nanti project finalnya ini dikumpul. Nah, project finalnya ini itu tidak dikumpul. Tapi project final ini sebagai projectnya teman-teman. Menambah project teman-teman ya. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan. Nah, kita menggunakan aplikasi Excel untuk menganalisis data-datanya. Kita pakai aplikasi Excel. Jadi kita mulai dari Excel terlebih dahulu ya. Nanti ke depannya kita akan lanjut ke satu tangga berikutnya yaitu SQL. SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengambil dan mengolah data dari database. Lalu ada Power BI. Power BI itu aplikasi untuk membuat visualisasi data dan dashboard. Lalu ada Python. Python ini bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan mengotomatisasi pekerjaan data kita agar lebih cepat, lebih efisien ya. Dan itu adalah skill yang sangat berguna. Oke, ini adalah materi roadmap pembelajaran kita. Mulai dari pengenalan data analis yang sedang kita pelajari sekarang. Lalu selanjutnya ada data cleaning atau pengolah data ya. Lalu ada basic formula for data analis, ada lookup function dan data processing, ada pivot table, dashboard dan visualisasi data ya. Jadi semuanya kita akan pelajari di materi-materi kita berikutnya. Nah, teman-teman, itu dia pengenalan awal mengenai data analis. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, apa yang saya bawakan. Terima kasih teman-teman sudah sampai pada menit dan detik ini.
pada akhir pembahasan kita materi ini. Bila ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Bila saya ada salah kata selama pembahasan, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. See you and bye-bye.